Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam satu cangkul, tetap semangat. Pada kesempatan sore hari ini, tepatnya tanggal 30 September 2025, bertepatan dengan cabai merah keriting dari varian Siostavi milik Watani sudah memasuki hari ke-25 hari setelah tanam ya. Ini sudah mengeluarkan bunga. Alhamdulillah sudah dilakukan pemupukan untuk ketiga kalinya dan dilakukan penyemprotan atau penyempraian sudah kesekian kalinya. Namun untuk melakukan penyemprotan maupun pemupukan susulan, Watani tidak sempat melakukan dokumentasi ya, dikarenakan karena ini sendiri jadi bisa dikatakan repot ya. Jadi tadi pagi sudah dilakukan pemupukan untuk ketiga kalinya, yaitu menggunakan NPK Mutiara 1616, di mana dalam kapasitas 400 liter air itu untuk pupuk NPK 1616-nya itu kurang lebih sekitar 3 kilo dilarutkan dan dibagi per batang itu kurang lebih sekitar 150 sampai 200 ml per batang. Alhamdulillah di sini untuk daunnya bisa dikatakan mulus ya, itu mulus. Dan ini udah ada percabangan. Untuk giat hari ini rencana Watani yaitu melakukan pengikatan ya, pengikatan tali. Jadi ini kan udah cawang ya seperti ini ya. Nanti akan dilakukan pengikatan supaya nantinya begitu ada angin ataupun hujan, untuk pohonnya tetap berdiri kokoh, tidak gampang roboh tertiup angin. Untuk hama-hama yang lainnya alhamdulillah masih aman terkendali. Untuk cuaca hari ini ya, untuk cuaca hari ini di area daerah Watani itu cuacanya sangat ekstrim. Ini baru saja diguyur hujan. Untuk cuaca juga masih sangat mendung sekali ya. Tidak menutup kemungkinan nanti malam atau mungkin sore hari nanti bisa turun hujan yang sangat lebat. Untuk semalam ya, semalam di area Watani udah hujannya full ya, hampir 24 jam ini tidak berhenti. Namun menjelang jam 12 tadi siang alhamdulillah sudah reda. Namun untuk cuaca juga masih sangat mendung sekali ya. Nah itu mataharinya juga, langitnya juga sangat mendung. Nah, untuk mengantisipasi adanya jamur atau mungkin bakteri di musim hujan untuk petani cabai khususnya ya, jangan lupa pengantisipasian atau pencegahan yaitu menggunakan fungisida, jangan sampai tertinggal apabila mau melakukan penyempraian. Untuk bahan aktif atau fungisidanya itu teman-teman bisa menggunakan yang kontak maupun yang sistemik. Kalau yang kontak ya, itu biasa Watani menggunakan fungo ya. Fungo itu bahan aktifnya kalau tidak salah itu mancozeb, itu sama dengan ditan ya. Namun untuk ditan itu sendiri harganya per 1 kilo kurang lebih sekitar 145.000 sampai 160.000. Namun apabila menggunakan produk yang lainnya, fungo atau mungkin yang dari cap kapal terbang itu, kisaran 1 kilonya kurang lebih sekitar 80 sampai 90.000, namun masih terjangkau. Untuk pengendalian lalat buah, dikarenakan ini musim hujan, biasanya mengantisipasinya ya. Jadi untuk persiapan jangan lupa pemasangan petrogandolnya di area sekelilingnya atau di luar dari area tanaman itu sendiri. Jadi untuk rata-rata untuk tanaman Watani ini sudah sudah mulai pakang ya. Nah, jadi Watani akan menunjukkan bagaimana cara perawatan atau melakukan pruning atau perempelan untuk tunas-tunas airnya. Contoh seperti ini ya. Nih, Watani akan memberikan contoh ya, contoh melakukan pruning atau perempelan daun. Jadi karena ini masih masa vegetatif, jadi si tanaman ini atau batang utama ini masih sangat membutuhkan yang namanya pupuk ya,
ataupun makanan ya. Nah ini makanya untuk tunas airnya ini harus dilakukan pewiwilan, perempelan atau mungkin pruning seperti ini. Jadi jangan, teman-teman, kalau menurut bahasa Inggrisnya itu jangan eman-eman ya. Ini dilakukan pruning aja seperti ini untuk anakannya. Nah kenapa dilakukan perempelan atau pruning? Tujuannya supaya batang utama ini tercukupi untuk nutrisinya ya. Apabila kita sisakan atau kita pelihara untuk anakannya seperti ini, nanti untuk batang utamanya atau indukannya itu nanti tidak akan pernah tumbuh atau nutrisinya tercukupi karena terbagi dengan ranting atau mungkin anakan yang lainnya. Jadi seperti ini. Nah kalau menurut Kuatani itu sangat penting dilakukan, dikarenakan untuk tanaman itu sendiri nantinya apabila sudah masa vegetatif ya, untuk daunnya ini akan sangat lebar sekali dan akan tidak menutup kemungkinan ya, pastinya akan rimbun. Nah apabila rimbun kemudian lembab, nah disitulah sudah mulai muncul yang namanya bibit-bibit penyakit. Jadi untuk mengantisipasi itu harus segera dari sedini mungkin ya, supaya tujuannya yaitu tanaman atau cabang utama bisa bertumbuh dengan maksimal seperti ini. Ini harus dilakukan semuanya sampai habis. Untuk pruningnya seperti ini ya, anakannya ini, tunas anakannya ini harus dibuang, dirempel seperti ini. Jangan istilahnya eman-eman ya. Walaupun ini nantinya, karena teman-teman ada yang bilang, wah itu kalau anakannya nanti juga berbuah. Betul, nantinya tetap akan berbuah. Untuk pakang ini, anakannya ini nantinya apabila dipelihara pasti akan berbuah. Namun biasanya setelah Kuatani amati dan pelajari, untuk anakannya itu sendiri berbuahnya juga nggak maksimal, nggak sebanyak seperti batang utama. Terus kemudian kelebihannya ya, atau kelebihannya apabila dipelihara ya lumayan banyak juga hasilnya dari batang anakannya. Cuman kekurangannya kalau menurut Kuatani itu sendiri, apabila nanti sudah menginjak usia 60 sampai 75 hari setelah tanam, untuk tanaman itu sendiri akan sangat rimbun. Artinya sirkulasi udara maupun matahari nanti tidak akan bisa tembus maksimal ke batang utamanya. Dan apabila matahari dan udara sirkulasinya tidak bagus, pastilah nanti di situ akan tumbuh yang namanya bakteri atau spora atau jamur ya, seperti itu. Jadi saran dari Kuatani, apabila teman-teman yang masih pemula, mari kita belajar bersama-sama. Kita saling menyupport, saling berbagi ilmu dan pengalaman. Jadi seperti itu kalau pengalaman Kuatani. Untuk anakannya atau mungkin tunas airnya kita habiskan saja, dengan tujuan utamanya yaitu supaya batang utama terlihat besar, kokoh dan sehat serta kuat seperti Kuatani. Nah seperti ini. Ini dilakukan sampai habis ya. Nah seperti ini. Pastinya nanti yang dilakukan pewiwilan atau perempelan atau pruning 1 atau 2 hari pasti akan terlihat perbedaannya dengan yang tidak dirempel. Pasti akan jauh berbeda. Soalnya logikanya kalau semakin banyak anak, nantinya makanannya itu akan selalu dibagi dengan anak-anaknya, dan biasanya indukannya tidak akan pernah tumbuh dengan sehat atau mungkin kokoh ya, artinya seperti itu. Terima kasih bagi teman-teman yang baru saja bergabung. Jangan lupa di komen, di subscribe, tentunya di share supaya channel Kuatani bisa berkembang dan bisa bermanfaat serta bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Jangan lupa komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.